Halo teman-teman, kenalin, gue Ade Prabowo dan ini teman gue Viraldi yang megang kamera. Kami dari mahasiswa Geofisika Unpad, angkatan 2017 dan kita bakal sedikit room tour di gedung Geofisika Unpad ini. Ayo langsung aja. Halo teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman nanti kalau udah misalnya udah mulai kuliah offline, terus kalian bingung nih, aduh gedungnya di mana sih? Nah, kita bisa lihat di sini pelangnya ada gede lumayan program studi geofisika. Nah, ntar petokannya bisa lihat di bawah LBM. Oh ya, dan juga teman-teman yang yang anaknya go green banget, yang suka naik sepeda kemana-mana bisa bisa banget diparkir di sini. Ya udah, ayo langsung masuk aja ke gedungnya. Kita lihat-lihat. Oke, kita sekarang udah di dalam gedung Geofisika Unpad, tepatnya di lantai pertama. Dan di sini, ya bisa dilihat di sini ada peta topografi peta Cipuan Bandung dan sekitarnya. Dan juga sebelumnya di sini pernah ada hasil karya anak-anak geofisika nih, cuman udah dicopot. Sekarang mungkin lagi pandemi juga nggak ada yang lihat, jadi dicopot aja biar aman. Terus kalau kita ke kiri ini ada ruang dosen. Ini ada sebelah di sini ada ruang Pak Sekjen, Pak Kepala Prodi. Nah, sekarang kita mau wawancara dikit Ketua Prodi, seperti kesehariannya ngapain aja, terus ada apa aja sih yang baru di Geofis 2020 ini. Assalamualaikum. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa baru 2020 penasaran nih. Biasanya kesehariannya ngapain aja sih Pak di Prodi Pak? Keseharian ya yang jelas dosen di geofisika. Ya. Sehariannya ya kalau nggak mengajar, ada kegiatan-kegiatan tiga tridharma ya. Pendidikan berarti kan saya mengajar, nggak bisa kuliah di kelas ataupun praktikum. Yang kedua penelitian, ya setiap dosen punya kewajiban penelitian. Yang ketiga pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu artinya kita memberikan keilmuan kita, ya, aplikasi dari keilmuan kita untuk masyarakat. Oh iya Pak, nanti di tahun ajaran baru ini peserta mahasiswa baru 2020 bakal ada sesuatu yang baru nggak Pak? Atau jadi jangankan buat mahasiswanya, buat kami pun baru. Baru. Buat semua mahasiswa yang lama pun baru, yaitu semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 itu proses pembelajarannya akan dilaksanakan secara daring atau ya dalam jaringan istilahnya ya. Khusus untuk mahasiswa baru ini beratnya karena belum pernah ketemu ya dengan seniornya gitu ya. Iya benar Pak. Baru biasanya saya sambil lagi doang nih yang masuk video. Biasanya kan ada komunikasi dengan kakak senior. Iya. Nanti juga saya minta bantuan kepada kakak senior ya, terutama yang di himpunan untuk bisa lebih mendekatkan mereka dengan geofisika ini, dengan prodi geofisika, karena dulu tuh datang lihat kampus, berkenalan gitu ya dengan semua sivitas akademika, mulai dari dosen, kakak tingkat, kemudian staf akademik kayak gitu. Nah, sekarang semuanya belum bisa dilakukan. Iya. Itu sih. Khawatirnya kalau tak kenal masa sayangnya kurang gitu. Atau rasanya nggak akan seperti bertemu secara fisik. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Ya, ini saya buka sekilas ya, sekilas wajahnya. Nah, ini Kak Prodi kita. Halo. Ada Pak. Ada Pak. Oke, sekarang kita udah di ujung nih, ruang yang sebelah kiri tadi. Nah, di ujung ini ada ruang rapat dosen. Saya lihat isinya. Karena emang lagi gak ada orang, ya sepi. Nah, ini ada beberapa penghargaan atau piala yang didapat oleh mahasiswa Geofisika Unpad. Ini yang
baru-baru ini pialanya, yang saya kalau yang udah lama udah dibalikin lagi ke yang punya, yang menang. Jadi yang dipamer di sini yang baru-baru. Nah, di tepat depan di ruang rapat ini, tepat depannya ini ada ruang TA, ada berkas-berkas tugas akhir anak-anak, berkas skripsi. Nah, di dalam juga ada ruangannya Pak Yudi atau guru besar, Pak Profesor. Kayak sekarang juga meskipun lagi pandemi ya, emang beberapa masih ada yang suka datang ke kampus sempat kerjain tugas akhir mereka di sini. Kayak gini lah kondisinya, karena lagi pandemi memang lagi sepi. Biasanya rame di sini kalau orang kerjain TA, soalnya kita tuh anak-anaknya pada nargetin 3,5 tahun semua, jadi ya memang gitu. Ya, perlu catatan juga bahwa setiap lantai ini ada toiletnya. Iya, ada toilet. Jadi toilet pertama ini khusus mahasiswa. Oke teman-teman, kita udah di lantai 2 dan di sini ada learning space. Bisa lihat ini ada teman-teman dari kakak tingkat kita yang udah mau TA, lagi sibuk di learning space. Ini boleh ditanya nih, Kang lagi ngapain aja sih Kang? Ngurus berkas sidang. Nah itu. Oke. Kapan nih rencana nih? Besok nih. Oh besok. Semangat Kang. Sip, non. Dan di sini kita masuk aja. Ini ruangan apa? Lab eksplorasi. Nah di sini ada teman kita nih. Ada Kang Robi namanya. Lain dulu Kang. Dari mana? Jadi ini lab geofisika. Di sini kita belajar tentang berbagai metode geofisika yang kita pelajari nantinya di departemen ini. Nah, di sini berbagai alat ada dari super sting. Di situ alatnya itu kabelnya yang gede-gede itu berat banget. Dan selanjutnya itu ada RMSS. Ini dalamnya kabel. Ini kabel. Jadi di sini main unitnya. Ya jadi inilah sekiranya ini buat metode geolistrik. Terus dari ada beberapa pameran-pameran di sini. Ya. Nah di sini tempat praktikumnya kalau misalkan kita belajar metode, belajar segala macam ya kita belajarnya di sini. Gitu. Nah biasanya kita kalau praktikum juga yang di dekat-dekat kampus itu kalau di lapangan merah kalau kita dekat-dekat mah. Itu juga ada laporan-laporannya. Ya, jadi kalian kalau tahun pertama nih, kalian bakal ngerasain ini buku paling menyusahkan seumur hidup di geofisika. Oke. Biasanya karena di lapangan panas ya, jangan terlalu kelihatan jago-jago banget. Kalau emang gak kuat panas ya gak kuat aja. Ini ada topi nih misalnya di lab eksplorasi. Kalau emang gak kuat panas ya udah pakai aja. Lu mau eksplorasi atau mau jadi petani? Ya lah, apa bedanya? Ini apa? Ayo sekarang kita langsung ke sana aja yuk. Ayo. Emang ada apa sih di sebelah sana? Penasaran? Oke teman-teman, kita udah di lab biologi fisik, lab biologi. Nah, tepatnya di ujung banget di sebelah kanan. Kalau kalian lagi naik ke tangga lantai 2 nih, ntar lah kalian langsung ke kanan aja di ujung banget lab biologi. Nah, kebetulan kita udah ketemu salah satu mantan geologi, lab geologi. Langsung aja nanya-nanya yuk. Oke kan, kenalin dulu dong siapa namanya? Oke, nama saya Rifki dari Geofisika 17. Nah, di lab ini ngapain aja Bang biasanya? Biasanya di sini kita lakukan pemetaan geologi sesuai nama labnya geologi. Jadi ya berkaitan dengan peta. Jadi bisa dilihat sebelah sini, sekitar sini tuh ada peta-peta geologi. Banyak peta ya. Selain peta juga kita lakukan pemodelan bentuk geologi. Ini salah satu contoh bentuk geologinya. Ini ada patahan, mungkin nanti kita bisa lebih kenal tentang struktur-struktur geologi. Dan ada juga model-model lainnya di sebelah sini. Yang itu. Terus udah sih mungkin di sini ada globe, ada semua. Jadi yang berhubungan dengan geologi dan fisik kayaknya di sini. Jadi nanti mata kuliah ini ketemunya di semester berapa Kang nanti? Di semester pertama langsung pertama itu kita kenal sama geologi fisik. Jadi bentuk fisik dari bumi itu kayak gimana. Nah, kalau yang ini struktur geologi ini di semester 2 ada geologi struktur namanya.
Jadi kita kenal dulu fisiknya, baru nanti kita lihat lebih dalam lagi di strukturnya gitu. Oke, buat adik-adik nih yang apa ya, calon mahasiswa baru atau udah jadi mahasiswa baru Geofisika Unpad, langsung aja bisa nanya ke kang yang di sini yang Betul. udah pengalaman di Datang bidang aja ini. langsung ke lab geologi. Udah. Next kita ke lab lingkungan. Ini apa ya, ciri khas prodi kita banget ya, lingkungan. Nah ini berantakan ini karena sampel. Saya banyak ngambil sampel gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masih udah di lab Geofisika Lingkungan. Dan ini teman-teman dari Geofis 4 juga nih. Kita kenalan dulu ya sama mereka yuk. Jadi perkenalkan saya Erik Rawan dari Geofisika 2017. Itu yang di belakangnya siapa namanya? Oh iya, saya Hafi dari Geofisika 2017. Di sini ada apa aja sih Kang? Jadi buat di sini Kadang tuh ngapain aja, buat ngapain di aja. lingkungan. Biasa kita peneliti ini sampel tanah, habis diambil disimpan buat teliti lebih lanjut. Juga ada sampel air. Biasanya itu dari sungai atau enggak dari sawah atau dari kolam lindi juga bisa. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jadi kita bisa meneliti apakah di sungai itu tercemar apa enggak. Caranya itu ya dimasukin di sini, ntar diteliti lebih lanjut di lab ini. Ini sampel apa nih Kang nih? Nah kalau ini tuh hasil cloring biasanya Kang. Jadi biasanya kan tanah gitu kan. Nah buat tahu di bawah permukaannya caranya bisa di cloring. Jadi di sini tuh ada banyak alat yang digunakan. Ini alat buat ngambil sampel tanah. Tadi dalam plastik. Ini buat nyimpan tanah. Nih. Di dalam sini tuh tanah semua. Jadi gunanya biar kita tahu perlapisan tanahnya. Terus juga ada nih penyaring. Gunanya buat misahin tanah, ada yang kerikil, ada yang tanah halus, jadi pisahin pakai ini. Juga ada alat-alat lainnya, gunanya semuanya sama. Ini buat tempat penyimpanan tanahnya. Bisa dicek kayak gini. Jadi tanahnya itu dijemur. Atau enggak nih buat diteliti di suatu alat yang namanya itu CT scan. Oke, thank you banget Kang Erik sama Kang Api udah temenin kita jalan-jalan di lab lingkungan. Sini Kang Erik. Nah, mungkin ada saran nih buat teman-teman mahasiswa baru. Sarannya paling sih jangan ngeluh aja ya. Masa pandemi gini ya. Semangat aja terus. Oke. Sama buat teman-teman yang katanya peduli lingkungan, mungkin bisa main-main ke lab ini. Kita mau meneliti tanah, sawah ataupun sungai dekat rumah kalian juga bisa. Jadi aman. Oke, thank you Kang Erik, Kang Afi. Mantap. See you. Oke, kita udah keluar masuk lab-lab yang ada di sini ya. Lab eksplorasi, geologi dan lingkungan. Next kita bakal ke sana, itu ada ruang TU. Oke teman-teman, kita sekarang udah di ruang TU. Biasanya anak-anak asisten dosen atau emang anak-anak yang udah kenal banget sama dosennya biasanya diminta tolong buat kesini ngambil absen nih. Jadi anak-anak kalau ditanya, tolong ambilin absen dong di ruang TU ya di sini. Ini banyak nih absennya. Di sini kita ada lagi bareng yang ini salah satu sivitas yang sedang bertugas. Kita dari mulai bikin surat penelitian, semacam untuk pengajuan sidang. Yang penting bidang akademik saya yang megang. Jadi ke Bapak nih Bidang langsung. akademik dan kemahasiswaan saya yang megang. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya perlu surat tentang, kalau misalnya mau sidang ke Bapak atau surat penelitian ke Bapak juga. Terus lanjut di belakang ada Pak Oos. Oke. Ayo kenalin dulu tuh. Pak Halo, Oos. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Os. Biasanya ngapain aja tuh Pak di sini? Biasanya saya di sini sebagai staf departemen geofisik ya. Jadi di sini saya bikin kayak surat-surat di departemen, terus mengolah data web, terus mengolah kenaikan pangkat dosen, Dan membantu di program sian akademik. program studi akademik, termasuk yang mengentry data di student. Jadi buat teman-teman yang itu ya, yang ada masalah di siatnya bisa ke Bapak langsung aja gitu ya. Oh, siap. Udah. Udah. Kasih Pak Oos. Ayo. Ayo next ke ruang sebelah. Sekarang kita sudah sampai di ruang server, di mana menurut saya ruang ini cukup
spesial ya di prodi ini karena prodi kita kan merupakan salah satu prodi yang punya server komputer sendiri. Kita lihat, bisa masuk aja yuk. Oke, di sini server komputernya cukup berisik ya karena ya emang gini servernya, dan di sini temperatur di sini harus dipantau terus, harus di apa ya, dalam keadaan dalam suhu tertentu. Nah ini bisa dilihat sendiri. Ini. Oke, udah sih segini aja dari server komputer. Oke teman-teman, kita udah nyampe di ruangan teori dan instrumentasi geofisika. Nah, di sini buat teman-teman yang emang basic coding ataupun basicnya merangkai suatu instrumen. Nah, di sini tempat yang cocok buat teman-teman nih. Kebetulan di sini kita udah ketemu salah satu mantan asisten laboratorium instrumentasi nih. Kita langsung jalan aja yuk. Nah, jadi perkenalkan semuanya, saya Prasetyo. Saya juga salah satu asisten di lab ini, lab teori dan komputasi geofisika. Nah, kalau sekarang saya lagi ini nih, bikin buat pengolahan sinyal. Kan di geofisika tuh identik dengan sinyal-sinyal gitu kan. Iya. Nah, kita tuh harus diolah dulu gimana cara ngolahnya. Nah, ini tuh salah satu teknik pengolahan sinyal, filtering namanya. Nanti teman-teman bisa belajar lah. Di semester berapa tuh Kang belajarnya? Kalau di sini teman-teman bisa pakai lab ini mulai dari semester 2. Cuma buat intensifnya mungkin di semester 3-4 ke atas gitu. Jadi sebelum matkul ini, sebelum masuk ke sini enaknya kita cerita tentang apa dulu, ini kan buat anak-anak yang kepo tentang instrumentasi ini. Teman-teman bisa mulai belajar kayak komputasi gitu, kayak bahasa pemrograman lah, sedikit-sedikit belajar. Tapi nanti juga kita belajar bareng-bareng kok nanti. Oke, jadi gitu teman-teman, singkatnya gitu aja. Jadi tunggu siswa baru aja sih yang kesini buat langsung lihat-lihat lab instrumen ini. Nah di sini ada resistor, LED, dioda. Jadi bisa kesini kapan aja. Asalkan ada izin dari dosen yang jaga atau misalnya akang-akang aslab instrumentasi. Itu aja. Sekarang kita mau masuk ke ruang staf pendidik. Di sini orang-orang para pendosen semua nih. Oke, nah sekarang kita udah masuk di ruang staf pendidik. Ada berbagai ruang macam-macam dosen. Nah, buat teman-teman yang dari SMA itu dapat iming-iming bahwa dosen-dosen tuh sebenarnya jahat, dosen-dosen sebenarnya cuek, bla bla bla. Terus mah bohong teman-teman. Dosen-dosen di Geofis mah dijamin friendly semua. Apalagi di lapangan ya? Iya. Ini buat apa nih? Nah, saya curiga ini kayaknya buat karaokean deh. Ini ada mic-nya. Nggak usah jelasin elektronik, kayak YouTube-nya gadgetin. Ayo. Next mau kemana nih? Dari tadi dosen sama lab, sekarang kayaknya kita ke tempat kalian nanti bakal duduk di mana, bakal belajar di mana. Ayo langsung aja. Ada siapa teman? Siapa teman? Ih. Oh, ini teman-teman dari 17 nih, kenalin diri dulu dong. Iya, halo. Kita lagi room tour nih. Jelasin dulu dong, di sini ada apa aja di lantai 3? Ada apa aja, Dek? Ada apa aja? Ruang kelas, kalau di lantai 3 tuh udah sama ini apa namanya? Apa? Ini meja. Ini namanya ada studi center. Studi center. Jadi, anak-anak yang telat suka di sini ya? Iya, biasa. Terus ngerjain laporan di sini juga. Laporan. Kamu juga salah satunya ya? Ada apa lagi? Ada musola. Terus ada kamar mandi. Ini ruangannya sebenarnya ditempatin nggak sih buat angkatan 17 atau misalnya masing-masing ruangan, masing-masing matkul beda-beda gitu ruangannya? Iya, masing-masing matkul beda ruangannya sih. Cuma satu ruangan dipakai sama semua angkatan kan. Oh iya benar. Emang satu angkatannya berapa orang sih biasanya tuh rata-rata di Geofis 4? 50 orang sih biasanya paling banyak.
Iya ya. Kayaknya angkatan kalian nih yang peserta baru atau mahasiswa baru yang paling banyak deh kayaknya. Berapa emang dia tahu? Kayaknya kan. Saya juga nggak tahu. Kayaknya lebih enak deh kalau kita langsung ke kelasnya. Oh iya boleh. Ayo, di sini. Nah ini salah satu ruangannya nih di ruang kelas di dekat meja bundar. Nah setiap ruangan emang ada gini ya, kayak Kak Rara. Ada apa sih jadwal? Ada jadwal. Jadi kan kata Kak Rara tadi kan masing-masing ruangan beda-beda mata kuliah. Jadi nanti kadang langsung ditempel sama dosennya, ini misalnya kamu ngambil matkul geologi misal, ya udah di sini. Di ruangannya. Kalau penasaran sok aja masuk lihat bang. Oke, next ini sebenarnya kelas ini kan karena kecil, jadi matkul-matkul yang kadang peminatnya dikit doang yang di sini biasanya. Wah, dikunci, Bray. Yang dibuka aja. Oh, yang dibuka aja tuh. Ah, ini juga sama nih, kecil juga nih. Masuk. Ya udah. Nah, ini salah satu ruangannya juga nih yang biasanya anak-anak yang peminat matkulnya dikit. Nah, di sini. Kok dikunci juga? Ada kunci juga. Ya, dikunci juga teman-teman, jadi nggak bisa masuk. Abis dari ini kemana nih enaknya? Kita kawal aja kak. Terakhir ya? Iya, soalnya ruangannya paling besar. Suka ada apa aja sih di sana? Kayak ada yang paling ramai gitu? Biasanya kita kalau ada acara, iya biasanya suka pinjam aula atau lagi seminar gitu di aula. Gitu. Oh. Kadang juga anak-anak itu ya, anak-anak TPB. Oh iya, teman-teman peserta didik baru atau maba nanti bakal ada mata kuliah TPB apa itu. sih? Tingkat Tingkat pembelajaran apa emang apa TPB? Pembelajaran tahu deh TPB. B-nya bersama aja pokoknya. Bersama. Nanti teman-teman diajak nih sama guru. Sama semua fakultas. Gitu. Jadi belajarnya mah sama fakultas lain, dia sama yang bareng geofisika gitu. Nah, welcome. Itu Aula. Itu aula. Gede banget kan, makanya suka dipakai TPB. Iya, kita juga kalau lagi ada acara di sini ya. Soalnya Acara sunatan, nikahan ya. Mana mau di sini? Ya udah pokoknya segede gini, kelasnya cukup nyaman, AC-nya ada banyak. Pokoknya terbaik aula geofis 4. Karena room tournya udah beres, ya udah. Jadi aku cuman ngasih segini aja. Kalian kalau yang saya pengen explore lagi sampai ke parkiran belakang, sampai bla bla blanya, kalian datang sendiri aja. Yang penting beres COVID dong kak. Ya, beres COVID. Oke teman-teman, terakhir kita bakal ke ruang himpunan nih, salah satu organisasi di Geofis 4. Saya bawa teman-teman 2020 ya? 2020 ataupun mungkin calon mahasiswa baru loh, misalnya 2021, 2022 dan seterusnya yang bakal nonton video ini bakal nanya-nanya. Pertama dari Pedra sendiri itu apa sih Kang Kahim? Mantan Kahim? Apa namanya, himpunan sendiri pada umumnya kayak organisasi biasa sih. Jadi kalau misalkan buat Pedra sendiri itu himpunan yang menaungi mahasiswa geofisika kayak gitu. Jadi segala jenis, nanti keprofesian ada apa namanya, misalkan workshop atau kita mau ketemu yang profesional itu bisa lewat lewat himpunan itu sih. Jadi ya secara singkatnya untuk berorganisasi lah. Berarti kalau Pedra sendiri ini hubungan kalau ini lebih kuat banget ya Kang ya? Kuat. Kamu tahu dari mana? Oh, dari kainnya langsung. Itu tuh apa namanya, habis rapat tuh. Nah ini catatannya, catatan bekas rapat nih. Kemarin habis Event apa emang? PIT HMGI, jadi himpunan mahasiswa geofisika se Indonesia.
ada Instagramnya, mungkin kalau yang kepo bisa cek aja langsung. Ya, cek aja. Geofisika Pedra. Followersnya ada berapa? 1000. Nambah. Kenapa kita harus masuk himpunan mahasiswa Geofisika Pedra, nggak himpunan mahasiswa yang lain? Tentunya pertama ya itulah buat keperluan kita kalau mau masuk ke jenjang udah kerja yang kayak gitu-gitu tuh ya butuh relasi, butuh pengalaman, soft skill yang paling utama biar relevan aja gitu ketika kita butuh tentang geofisika. Nah di sini tuh adanya di sini gitu, selain di perkuliahan ya adanya di organisasi. Kita bareng kakak tingkat, bareng alumni, kita tahu tentang geofisika, bagaimana dunia kerjanya kayak gitu. Jadi benar-benar ya nambah soft skill, nambah relasi, terus juga kita juga tahu mungkin di sini pembelajaran di kampus terbatas ya, makanya ya kita bisa nambahnya yang di organisasi kayak gini gitu, saling sharing. Oke, sekian dari saya dan juga teman saya yang megang kamera dari tadi, Viraldi. Udah. Mungkin sampai di sini aja ya room tournya. Saya tuh pokoknya kami tunggu angkatan kalian di prodi Geofisika Unpad tahun depan ataupun tahun ini juga bisa. Kalau COVID-nya udah beres. Dadah. Sampai jumpa kawan-kawan.